Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhan al-mabsut fil wujud karamu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdalih. Amma ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Mahdi bin Syahab, wabil khusus lagi yang saya cinta, yang saya muliakan mudir Ma'had Qudratullah Kiai Haji Ahmad Syafiq Hidayat, yang saya cinta, yang saya muliakan, karena saya yakin beliau hadir pada malam hari ini. Muassis, pendiri Ma'had Qudratullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, beserta seluruh para pengajar-pengajar, alim ulama yang lain, hadirin hadirat, khususnya para thalabah, santri-santri, banin, banat, yang laki yang perempuan, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, dan kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan keagungan, kemuliaan, kebesaran dan keluhurannya. Dan dialah Allah yang menggerakkan hati kalian. Hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian untuk duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis sholawat, di pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan ini. Saudara-saudara,
Tidak ada sesuatu hal apapun, perkara apapun yang lebih utama dan lebih mulia diawali selain daripada diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sengaja memulai nasihat saya dengan memuji Zat yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya sebenarnya tidak bisa hadir. Saya habis ceramah di Padang. Di Padang itu ada 8 tempat saya ceramah. Pulang dari Padang sampai ke bandara, saya langsung ceramah. Ada 6 tempat. Besoknya saya langsung ke Banjarmasin, 2 tempat ceramah. Pulang dari Banjarmasin, ya, pulang dari Banjarmasin itu saya langsung ceramah, ada 9 tempat. Selesai dari 9 tempat itu subuh, saya langsung ke bandara. Saya langsung ke bandara, saya langsung kemari. Karena bagi saya tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah dalam berdakwah menyebarkan ajaran kakek saya Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang disampaikan Kiai tadi, saya jauh-jauh datang kemari dalam keadaan sakit untuk menyampaikan ilmu kepada kalian. Bagi saya tidak ada kata jauh, tidak ada kata lelah, tidak ada kata kemalaman, tidak ada kata capek. Bagaimana dengan kalian yang ingin mendapatkan ilmu, terus ada kata capek, kata lelah, kata kemalaman? Saudara-saudara, ini tempat turunnya barakah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan. Saudara-saudara, terpal yang kalian duduki, terpal yang engkau duduki di sisi Allah, dan bagi saya terpal yang kalian duduki lebih mulia, lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa? Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya berani mengucapkan, karpet yang kau duduki lebih utama, lebih mulia daripada kursi presiden. Contohnya begini, apakah tidak pernah alam tara wa alam tasma', tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian mendengar sebuah syair yang berbunyi, alam tara jildal hakira mugabbalan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat, tidak pernahkah engkau lihat kulit yang hina, kulit yang tak berharga, kulit yang tak bernilai, kulit itu dicium di bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, ini saya punya kulit, ini kulit saya sobek jadi 2. Yang satu saya bikin dompet, yang satu saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Saya tanya, jawab yang keras, ini kulit yang saya bikin dompet, apakah menyentuhnya harus punya wudu? Boleh nggak saya buang di tempat sampah? Boleh nggak saya taruh di belakang? Kulit yang satu jadi sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak saya pegang nggak punya wudu? Boleh nggak saya taruh di bawah? Padahal kulitnya sama. Paham? Apa yang membedakan? Kulit yang satu
bercampur dengan sesuatu yang mulia, itu ayat suci Al-Quran. Makanya saya mengatakan karpet yang kau duduki lebih mulia daripada kursi presiden. Kenapa? Sama karpet yang engkau duduki untuk menuntut ilmu, karpet yang engkau duduki untuk mengaji, karpet yang engkau duduki untuk berzikir, untuk bersolawat. Sehingga walaupun andaikan sama ya, mungkin lebih mahal kursi presiden, akan tetapi sama-sama tempat duduk, tapi tempat duduk kalian jauh lebih mulia. Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian duduk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, dipimpin Hadrah Asy-Syaikh Mustafa. Kalian pikir kalian bersolawat itu bisa menambahkan keagungan Nabi, menambahkan kemuliaan Nabi, menambahkan derajat Nabi? Tidak, saudara. Kalian duduk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang menjadi mulia, tapi kalian yang menjadi mulia. Kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang menjadi agung, tapi kalian yang menjadi agung. Ada sebuah syair yang berbunyi, aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung, ma madahtu Muhammadan bi ghasidati walakin mudiha ghazidati bi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung, syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, bertambah agung, bertambah terpuji. Kalau kemuliaan Nabi bisa bertambah, berarti kemuliaan Nabi bisa berkurang. Engkau duduk di sini bersolawat, engkau yang bertambah mulia, engkau yang jadi mulia, engkau yang jadi agung, bukan Nabi yang menjadi terpuji. Engkau yang menjadi terpuji, engkau yang dipuji. Sebab kenapa? Sebab duduknya engkau di sini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai diceritakan ketika Isra Mi'raj. Ini saya belum bahas Isra Mi'raj, tapi ada kaitannya dengan solawat. Sampai di langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan satu malaikat yang punya 1000 tangan. Setiap tangan punya 1000 jari. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, kenapa Allah menciptakan kau punya 1000 tangan, setiap tangan punya 1000 jari? Dijawab oleh malaikat itu, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau bisa menghitung berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Hujan yang turun di laut, di sungai, di lembah, di gunung, dimanapun. Bisakah kau menghitungnya? Pertanyaan Rasul. Dijawab oleh malaikat itu, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu persis berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi, entahkah jatuhnya di sungai, di lembah, di gunung, di laut. Setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi bisa aku hitung, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti bisa aku hitung berapa banyak jumlah dan bilangannya. Rasulullah takjub, Rasulullah kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Tiba-tiba malaikat itu berkata, akan tetapi aku punya kelemahan ya Rasulullah, aku punya kekurangan ya Rasulullah. Apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu? Ketika umatmu berkumpul, kemudian mereka bersolawat kepadamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu. Tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi dari zaman Nabi Adam bisa dia hitung. Kalian duduk pada malam hari ini bersolawat,
Malaikat itu bingung, tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada kalian yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Kiai bilang dari Habib silahkan sampai subuh, mohon maaf Kiai nggak bisa. Jadi saya hanya sebentar, sedikit akan memberikan nasihat, tapi insya Allah sedikit insya Allah bermanfaat. Yang penting dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, suatu kejadian yang penting, suatu kejadian yang luhur. Perjumpaan antara seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Nah, para ulama-ulama salaf zaman dulu, ulama-ulama dulu itu beliau-beliau banyak mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Sebab saya setiap ceramah, setiap tausiah atau setiap mengeluarkan ra'yi, pandangan, pendapat, itu pasti saya pakai marojik, pasti saya pakai sandaran apa kitabnya. Sebab banyak orang sekarang itu asal-asalan. Makanya akan saya jelaskan apa kitab-kitabnya, ya. Penjelasan saya itu dari kitab-kitab mana saja, biar kalian bisa paham dan kalian juga bisa mempelajari kitab-kitab tersebut agar mendapatkan pemahaman yang benar tentang Isra Mi'raj. Ulama-ulama dulu banyak yang mengarang kitab tentang Isra Mi'raj. Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Beliau kakek daripada pengarang Maulid Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Nah, disyarahkan kitab tadi itu, kitab Nurul Wahhaj, disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihad ala Nurul Wahhaj, karangan Imam Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Utsman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan daripada Al-Imam Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau kami di daerah Jawa Barat, Banten, Jawa Barat dan Banten, kalau bulan Rajab itu pasti pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salaf, kiai-kiai salaf itu pasti ngaji pasaran. Ngaji pasaran untuk menghatamkan kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab
Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghiti, dihasiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barakat, diberi nama kitab Hosyiah Ad-Dardir. Nah, kalau santri itu pasti kenal, wajib santri kenal kitab Hosyiah Ad-Dardir. Sebab biasanya juga kalau di daerah kami, nggak tahu kalau di sini ya, di daerah kami juga kalau bulan Rajab itu pasti menghatamkan kitab Hosyiah Ad-Dardir. Sebab itu kitab menjelaskan tentang Isra Mi'raj serta keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan daripada Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqid Taj Al-Wahhaj fi Qisah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru kami Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Banyak kalau saya sebutkan kitab-kitab itu saja, beberapa puluh kitab tentang Isra Mi'raj. Nah, engkau pelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, yang rinci, yang benar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sebab banyak dai-dai sekarang, ustadz, kiai, para penceramah, ketika menjelaskan Isra Mi'raj itu gak benar, salah, sesuka comornya. Contoh, ada penceramah bahas Isra Mi'raj, datang Jibril membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya ada air dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan, disucikan, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Saya tanya, jawab yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong begitu? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau penceramah siapapun menjelaskan seperti tadi, maka itu ulama goblok. Ini orang nggak pakai ilmu, banyak sekarang ini instan. Saya sebutnya Ustadz Indomie, digodok 5 menit jadi. Saudara-saudara, makanya santri di sini, saya mondok itu selama 20 tahun. Dari kecil saya mondok, 20 tahun saya mondok. Makanya jangan sembarangan, jangankan hati Nabi, saudara-saudara, terlalu jauh. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qatiyyan dijelaskan darah Nabi Muhammad itu suci. Ketika perang Uhud, kakinya Nabi pernah terkena anak panah, maka datang Malik bin Sinan, dicabut anak panah, muncrat darahnya, dikecup oleh Malik bin Sinan. Kata Rasulullah, muntahkan. Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dengan darahku. Apa kata Rasulullah? Haram, jasadmu disentuh api neraka. Abdullah bin Zubair, ketika Rasulullah habis hijamah, darahnya habis bekam, dikasih, buang oleh Abdullah bin Zubair, buang di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Abdullah bin Zubair bawa ke belakang, dia lihat nggak ada orang, dia minum. Datang, sudah ya Rasulullah, di mana kau buang? Di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Di mana? Di perutku. Siapa yang punya? Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi kalau udah berbicara tentang Nabi itu awas, hati-hati. Sekarang saya tanya, coba
Kalau orang awam, ada penceramah bahas Isra Mi'raj ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, udah selesai sampai di situ. Pemahaman orang awam, sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Yang keras sebelumnya apa? Kan orang awam bahkan berpikir begitu. Makanya di sini kalau ada para penceramah, kalau mau memberikan ilmu, mau memberikan pemahaman, berikan pemahaman, berikan ilmu, itu pun untuk para guru-guru, semua para guru-guru. Kalau mau kasih ilmu, kalau mau kasih pemahaman, berikan ilmu, berikan pemahaman sesuai dengan kadar pendengar untuk menerima ilmu tersebut. Jangan yang harusnya belajar Risalatul Jami'ah, belajar Mabadi' Fikih, terus diajarinya minhaj. Jangan yang harusnya belajar Jurumiyah, diajarinnya Alfiyah. Ibaratnya begitu. Terus buruk lagi, buruk. Buruk katanya buruk itu perempuan, pakai badannya kuda. Terus apa namanya? Ada sayapnya. Ini apa-apaan ini? Ini pembodohan ini. Dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, buruk itu adalah makhluk Allah sejenis kilat. Sejenis kilat. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau jalan turun, kaki belakangnya atau kaki depan memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang ini Islam. Paham? Bagaimana? Saya nggak ceramah, saya ngajar. Anggap aja saya lagi ngajar, cuma nggak bawa kitab. Tadi telah dibacakan ayat tentang Islam. Semua khususnya santri, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kurang keras. Subhanalladzi asra bi abdihi. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya akan jelaskan satu kalimat per kalimat biar paham semua. Subhana, bada Allah hadhil ayat bi subhana. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Ini nggak ceramah ya, anggap saya lagi ngajar. Cuma saya kalau ngajar begini keras. Biasanya kalau di pondok santri karena saya nggak punya pondok perempuan, tanggung jawabnya berat. Pondok laki biasanya kalau saya lagi ngajar, santri ribut saya lempar pakai asbak. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Al-Imam Baghawi yang ngarang kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan setiap ayat kalau ada kalimat subhana itu menunjukkan sesuatu, itu menunjukkan perkara, itu menunjukkan hal, itu menunjukkan waktu, itu menunjukkan tempat, itu menunjukkan perintah, dan itu menunjukkan kejadian. Mau hal, mau sesuatu, mau perkara, mau tempat, mau waktu, atau kejadian dan peristiwa yang luar biasa. Paham? Jadi kalau ayat ada subhana dengan ayat yang nggak ada subhana itu beda. Kalau ada subhananya berarti itu, kalau sumama ini kan menceritakan tentang kejadian, tentang peristiwa. Berarti kalau ada subhana berarti bukan kejadian biasa, tetapi kejadian luar biasa. Nah, kenapa Allah mulai dengan subhana? Karena Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sebagian malam oleh Nabi Muhammad? Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Nah, karena hal ini, peristiwa ini, kejadian ini tidak masuk akal, makanya Allah pakai subhana.
Untuk apa? Untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Fahim tuh? Terus makna subhana itu apa sih? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana bimakna tanzih. Santrinya kan habis makan. Subhana bimakna tanzih. Al-murad tanzihullah min kulli su'. Subhana bimakna marah. Ay al-murad marah lillah min kulli naqs. Subhana itu adalah mensucikan Allah dari segala keburukan. Subhana itu adalah melepaskan Allah dari segala kekurangan. Paham dong? Nah, kenapa Allah pakai subhana? Karena kalau Allah tidak mampu memperjalankan Nabi Muhammad perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, terus Allah tak mampu memperjalankan hanya dengan waktu sebagian malam, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan maha suci Allah dari segala kekurangan. Karena itulah Allah pakai kalimat subhana. Udah paham yang pertama? Paham ya? Subhanalladzi asra. Asra, maha suci zat yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalan. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang. Kalau ada yang menzolimi, berarti ada yang. Kalau ada yang memenjarakan, berarti ada yang. Kan begitu. Nah, di sini saya tanya, jawab yang keras. Yang memperjalankan siapa? Yang keras siapa? Siapa? Berarti yang diperjalankan siapa? Siapa? Berarti Isra Mi'raj bukan keinginan Nabi, bukan kemauan Nabi, bukan hasrat Nabi, tapi kemauan Allah, keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang tahu-tahu pengen berjalan sendiri. Jawabannya, kenapa deh? Dua. Satu, karena Allah rindu ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dua, karena pada tahun tersebut adalah Amul Hazan, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, kafiluhu, yang menjaga beliau, memelihara beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaan kepada anak-anaknya, yaitu Abu Thalib, wafat di tahun tersebut. Istri yang beliau cintai, istri yang setia, yang mengorbankan nyawa, jiwa, bahkan seluruh hartanya, sampai-sampai istrinya berkata, wahai kekasihku, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, kalau nanti aku wafat, terus engkau butuh uang, engkau butuh dinar untuk perjuangan Islam, engkau gali kuburku, ambil tulang-tulangku, engkau jual hasilnya untuk perjuangan Islam. Siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dua manusia yang dicintai Nabi wafat di tahun yang sama, maka dinamakan tahun Nah, Nabi Allah tahu kekasihnya bersedih, makanya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Allah hibur dengan perjalanan yang bernama Isra Mi'raj. Paham dong? Paham dong? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Al-'abd. Kenapa Allah pakai kata abd di situ? Al-'abd kata para ulama yang ngarang kitab-kitab tadi, al-'abd yakni bima'na al-'abd, hamba yang utuh, yakni bil jasad wal ruh, yakni ra'a bi'alatil 'ain, sami'a bi'alatil 'udhun, masya bi'alatil yad, masaka bi'alatil yadain, masya yamshi bi'alatil rijlain, syaqa bi'alatil qalb. yakni hamba yang utuh itu adalah hamba yang, ayo jawab, hamba yang melihat dengan alat, mendengar dengan alat, menyentuh, memegang dengan alat,
berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Sekarang saya tanya, kalau ruh tanpa jasad, apakah bisa melihat dengan alat mata? Ya, ini cuma ruhnya saja. Itu hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Bil jasad wa ruh. Karena di situ Allah pakai kata apa? Kalau cuma ruhnya saja, subhanalladzi asra bi ruhihi, kan begitu. Betul tidak? Atau cuma jasad saja, subhanalladzi asra bi mayyitihi. Ini abad hamba yang utuh, berarti Rasulullah Isra, Rasulullah Mi'raj dengan jasad dan juga ruh yang botan dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, yang botan dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Beliau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mana yang lebih mulia, sandal Nabi Muhammad ataukah malaikat Jibril alaihissalam? Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sandal? Apakah mungkin ruh itu bisa pakai sandal? Hah? Berarti memang Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga bayangkan, Jibril nggak bisa berjumpa langsung. Makanya kata Rasulullah, ya Jibril di Sidratul Muntaha, ayo Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, cukup, tugasmu sampai di sini. Gala Rasul, layatul khalila khalila. Jibril, kekasih gak akan meninggalkan kekasihnya. Ayo ikut. Tidak, tugasku cukup sampai di sini. Aku akan hancur, hangus, terbakar menjadi debu. Aku tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Kata Rasulullah, bukankah engkau Allah ciptakan dari cahaya? Ya, aku dari cahaya, tapi bukan bagian cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Hanya engkaulah yang bisa berjumpa langsung dengan Allah. Maka berjumpalah makhluk yang paling mulia, berjumpa dengan Allah. Ra'al Azizul Wahhab bila hijab. Berjumpa dengan Allah tanpa setitik pun penghalang. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Mughasyafatul Qulub dan Kasyaf Ulum Ruh, bahwasanya antara Allah dengan hambanya ada 70.000 penghalang. Berapa? Penghalang itu Allah ciptakan dari cahaya, air, dan kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air. Andaikan manusia bisa mendengar suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan hatinya bakal copot dari badan. Bayangkan Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa setitik pun penghalang, saudara-saudara. Perumpamaannya begini, kalau pengen yang masuk akalnya begini. Saya tanya, bumi, andaikan bumi sampai ke matahari, hancur nggak bumi? Hancur nggak? Planet manapun, planet apapun, mau sampai ke matahari, hancur nggak? Ada nggak yang bisa sampai ke matahari? Nggak ada kan? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan cahaya. Ketika dia terbenam, yang kembali ke dia apa? Matahari terbit mengeluarkan, dia terbenam, yang balik ke matahari apa? Apanya? Cahaya. Berarti satu-satunya yang bisa kembali kepada sang matahari adalah bagian dari cahaya matahari itu sendiri, Pak. Nah, tidak ada yang bisa kembali kepada Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah, kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad.
khalaqa min nurin. Allah ciptakan dari cahaya. Paham gak sih? Jadi yang bisa ke matahari itu ya cuma cahaya matahari itu kan, gitu kan. Nah, yang bisa berjumpa langsung dengan Allah ya hanya bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar. Paham? Sampai mana ayatnya? Subhanallah bihamdihi lailan. Ayo santri jawab. Lailan isim nakira apa isim ma'rifat? Santri-santri yang jawab, santri yang keras. Isim nakira apa isim ma'rifat? Tandanya apa? Alamatnya apa? Alamatnya tan. Kalau isim ma'rifat alamatnya apa? Alif lam. Pinter. Al-baitu, rumah itu. Jelas. Ya kan? Kalau isim ma'rifat udah ketahuan jelas. Rumah itu. Oh itu rumah tuh warnanya hijau, 2 tingkat. Baitun, rumah. Itu isim nakiro. Mana rumah? Rumah yang mana? Yang punya siapa? Seperti apa model rumahnya? Nah, dalam ayat ini Allah pakai al-lail atau lailan? Nakiro apa ma'rifat? Nah, para ulama mengatakan, kenapa Allah pakai nakiro? Bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Kalau al-lail artinya apa? Al-lail malam kan? Nah, karena al-lail malam isim ma'rifat berarti 1 malam penuh. Paham? Di sini lailan nakiro berarti nggak ketahuan. Maksudnya nggak ketahuan apa? Bisa saja Isra Mi'rajnya Nabi 1 detik, bisa saja 1 jam, bisa 2 jam. Kenapa? Karena pakai nakir. Paham tuh? Paham tuh? Pernah nggak dapat penjelasan Isra Mi'raj seperti ini? Pernah nggak? Terima kasih Habib Mahdi. Kalau bukan Habib Mahdi, wiritannya kuat mereka saya. Palembang. Kalian tahu? Ini tuh daerah-daerah yang lain semuanya komplain. Kami undang Habib berkali-kali, Habib nggak datang. Yang dari mana-mana, dari Aceh, Riau, Pekanbaru, Jambi, kemudian daerah Sulawesi, sampai Papua, sampai Ambon. Tapi di luar Palembang Habib hadir terus. Anda nggak bisa jawab kan? Jadi daerah lain tuh iri sama sini. Ini nggak tahu apa wiritannya ini bisa narik saya sampai ke sini. Cuma udah berkali-kali ke Palembang, nggak pernah dicari istri orang Palembang. Jadi besok-besok anda minta sama Kiai aja lah. Anda minta sama Ustaz Syafiq Harim, orang sini istri orang Palembang. Sampai mana tadi? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Dalilnya apa? Qala Rasul la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidku ini yakni Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid-masjid manapun, mau pergi ke tempat manapun, tidak akan mengungguli keutamaan 3 tempat ini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Nah, Nabi Muhammad dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Intinya saja, saya kalau menjelasin sampai 6 hari gak bakal habis. Sebab saya mau jelasin berkalimat-berkalimat. Intinya Rasulullah Isra Mi'raj untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang penting, suatu perintah yang ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab yang keras. Ketika Allah perintahkan haji melalui apa? Allah.
lewat WA, kamu datang sekarang ke ruangan saya. Berjumpa langsung kan? Karena apa? Ingin memberikan dia perintah yang penting. Paham? Nah berarti perintah ini lebih penting daripada perintah-perintah yang apa perintah itu? Apa perintah itu? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Saudara-saudara, as-sholatu rasul ibadah. Santri udah tahu belum itu hadis itu? Udah tahu belum itu hadis itu? Udah. Coba baca bismillah. Baca bismillah. Katanya udah hafal. Ayo. Udah hafal belum? Yang jujur. Belum. Belum. Mau langsung hafal? Mau langsung hafal? Anak khusus buat pesantren ini, anak ajarin cara metode anak menghafal. Anak punya murid di pondok pesantren, di pesantren Tajul Alawiyyin, itu satu santri udah hafal 4.000 hadis, 5.000 hadis. Anak ajarin metodenya yang khusus buat ustaz, biar mereka langsung caranya hafal. Jadi begini, lama semua cuma kemarin udah capek, bukan capek sebenarnya, agak lagi meriang. Jadi sebenarnya begini, apa namanya? Biarkan mereka menghafal dulu sebelum seorang ustadz itu mengajarkan. Sebab kalau kita ajarkan dulu ke mereka, baru mereka hafalin, nanti apa-apa yang telah kita jelaskan itu hilang. Kenapa hilang? Karena fokus mereka di menghafal. Ya kan? Kan begitu. Tapi kalau hafalin dulu sehingga mereka udah hafal nih hadisnya atau hifdzul mutun apapun, nanti penjelasan kita juga bakal masuk. Tapi kalau kita jelasin dulu baru mereka ngapalin, abrak hancur penjelasan kita nggak bakal masuk. Paham kan? Nah. Ayo nih lihat, pasti langsung hafal. Itu orang langsung hafal. Ini metodenya. Ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu rasul ibadah. As-salatu rasul ibadah. As-salatu rasul ibadah. Baca 3 kali. Setiap baca pakai bismillah. 1, 2, 3. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Gak mungkin ya. As-salatu rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. As-salatu rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Baca bareng-bareng sama-sama 3 kali sama artinya. Setiap satu hadis itu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillah. Apa enggak?